Selamat siang, kami dari kelompok 4, saya Amelia, beserta Benyamin dan Elric akan membawakan topik mengenai pembaharuan dalam organisasi. Dimulai dari pendahuluan. Pembaharuan atau pengembangan organisasi, atau dikenal juga dengan organizational development, merupakan sekumpulan intervensi perubahan yang terencana, ditetapkan pada nilai demokratis yang humanistik, yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. Pengertian pokok dari pengembangan organisasi ini menekankan pada perubahan yang sifatnya terencana. Perubahan yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, perkembangan teknologi, yang kedua perkembangan produk, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan jasa, dan yang keempat adalah perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku, gaya hidup, nilai-nilai, dan harapan tiap orang. Pengembangan organisasi harus dilakukan sebagai respon terhadap perubahan, sehingga organisasi dapat bertahan. Untuk dapat bertahan, maka organisasi harus mampu mengarahkan anggotanya supaya dapat beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan dampak positif dari berbagai perubahan tersebut dengan melakukan pengembangan diri dan pengembangan organisasi. Proses mengarahkan anggota organisasi untuk dapat mengembangkan diri terhadap perubahan inilah yang kita kenal dengan proses pembaharuan organisasi. Faktor penyebab perubahan organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor eksternal, dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab perubahan yang asalnya dari luar atau dari lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena adanya tuntutan dari lingkungan. Contoh faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, ekonomi, dan peraturan pemerintah. Perkembangan teknologi merupakan penyebab penting dilakukannya perubahan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terjadi secara cepat, sehingga mau tidak mau organisasi harus melakukan perubahan untuk dapat bertahan. Organisasi yang tidak tanggap dan bersedia menyerap berbagai temuan teknologi akan tertinggal, yang pada gilirannya akan berdampak pada ketahanan dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Antara lain yang pertama adalah dari masalah hubungan antara anggota, baik itu vertikal antara atasan dan bawahan, dan horizontal, yaitu sesama anggota. Contoh permasalahan yang sering timbul pada hubungan vertikal adalah dalam hal pengambilan keputusan dan juga komunikasi. Misalnya, keputusan pimpinan yang menyangkut sistem pengupahan yang dianggap tidak adil oleh bawahan, atau keputusan tentang pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama. Hal ini akan menimbulkan tingkah laku anggota yang kurang menguntungkan organisasi. Misalnya, anggota menjadi sering terlambat. Komunikasi atasan dan bawahan juga sering menimbulkan masalah. Ada kalanya suatu keputusan yang dibuat sudah baik, namun terjadi miskomunikasi, bawahan menolak keputusan yang dibuat oleh pimpinan. Untuk masalah horizontal yang terjadi antar sesama anggota biasanya berkaitan dengan masalah komunikasi dan adanya kepentingan masing-masing anggota. Masalah yang kedua yang timbul adalah masalah dalam proses kerjasama atau sistem kerjasama dan perlengkapan beserta peralatannya. Sistem kerjasama yang dianggap terlalu birokratis dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. Sistem birokratis seringkali terlalu kaku, sehingga menyebabkan hubungan antara anggotanya jadi kurang erat, yang berimbas pada rendahnya semangat kerja, sehingga produktivitas dapat menurun. Dan masalah yang terakhir adalah masalah keuangan. Sasaran penerapan proses pengembangan organisasi. Yang pertama ditujukan supaya terjadi hubungan yang efektif antara departemen, divisi, dan kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua adalah hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan pada semua jenjang komunikasi. Yang ketiga, agar dapat terhapusnya hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok. Yang keempat, ditujukan supaya berkembangnya iklim yang ditandai dengan saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi supaya lebih berprestasi. Proses pengembangan organisasi memerlukan beberapa tahapan. Diawali dengan tahapan pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data.
Dalam tahap ini, kita mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen yang terdapat di dalamnya, seperti struktur, anggota, peralatan, dan situasi keuangannya. Setelah kita mendapat dan mengumpulkan data dari suatu organisasi, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah tahap diagnosis dan umpan balik. Pada tahap ini, kita melakukan analisis terhadap kualitas dari organisasi dan kegiatan operasional masing-masing elemen. Kemudian kita lakukan evaluasi, apakah sudah tercapai atau belum. Setelah itu kita lakukan umpan balik. Yang ketiga adalah tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini, kita mulai merancang pengembangan organisasi yang diikuti dengan merumuskan strategi, kemudian memperkenalkan perubahan atau pembaruan ini. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Setelah merumuskan dan menggariskan pembaruan yang akan diterapkan, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi atau pelaksanaan. Dalam melakukan implementasi perubahan, diperlukan langkah-langkah tertentu. Menurut model Lewins, langkah perubahan dibagi menjadi 3. Diawali dengan tahap unfreezing atau tahap mencairkan. Pada tahap ini, manusia merupakan faktor kunci keberhasilan atau kegagalan dari perubahan ini. Pada tahap ini, kita perlu menumbuhkan kesadaran pada setiap anggota akan pentingnya perubahan. Setiap perubahan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang harus kita komunikasikan pada setiap anggota, supaya tiap anggota paham tujuan perubahan ini memang merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah anggota sadar akan artinya perubahan yang akan dilakukan, kita melakukan perubahan atau changing atau movement. Pada tahap ini, perubahan dilaksanakan. Dengan melaksanakan perubahan organisasi, berarti harus ada perubahan sikap dan tingkah laku dari para anggotanya. Pada masa ini, organisasi berada dalam kondisi kritis. Setelah melewati tahapan movement atau changing, tahap selanjutnya adalah tahap rephrasing atau membekukan kembali. Pada tahap ini, kita mengembalikan organisasi pada situasi yang normal kembali. Dalam tahap ini, kita sudah bisa memberlakukan aturan baru secara penuh, dan diharapkan para anggotanya dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan kondisi organisasi yang baru. Topik selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Benyamin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, teknik pengembangan organisasional. Yang pertama, pelatihan sensitivitas. Teknik ini sering disebut juga T-group atau training group. Model pendekatan teknik ini dengan pelatihan kelompok yang berupaya untuk mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur. Kemudian yang kedua ada umpan balik atas survei. Teknik ini menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi perbedaan di antara persepsi dari para anggota, diikuti pembahasan dan perbaikan yang disarankan. Kemudian yang ketiga, konsultasi proses. Suatu pertemuan di mana seorang konsultan akan membantu klien dalam memahami proses peristiwa dengan siapa harus berurusan dan mengidentifikasi proses yang memerlukan perbaikan. Kemudian yang keempat, membangun tim. Teknik ini menggunakan aktivitas kelompok yang berinteraksi tinggi di antara para anggota tim untuk meningkatkan kepercayaan diri, keterbukaan, meningkatkan upaya koordinasi, dan meningkatkan kinerja tim. Kemudian yang kelima, pengembangan antar kelompok. Teknik ini merupakan upaya pengembangan organisasional untuk mengubah tingkah laku dan persepsi yang kelompok miliki satu sama lain. Kemudian yang keenam, pertanyaan apresiatif. Merupakan suatu pendekatan yang berupaya untuk mengidentifikasi kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa dari organisasi yang kemudian dapat dibangun untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang berikut, rancangan organisasi. Yang pertama, struktur sederhana. Karakteristiknya bersifat tidak rumit, derajat determinisasi yang rendah,
rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi satu orang tunggal biasanya hanya memiliki 2 atau 3 level ketika kekuatannya terletak pada kesederhanaannya, yaitu cepat, fleksibel, mudah untuk dioperasionalkan, dan akuntabilitasnya jelas. Kemudian kelemahan dari struktur sederhana. Semakin besar organisasi, maka formalitasnya rendah, sentralisasi tinggi, menciptakan muatan informasi berlebihan pada posisi puncak. Kemudian, semakin besar organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi lebih lambat karena eksekutif tunggal yang mengambil seluruh keputusan. Segala sesuatunya bergantung pada satu orang. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram struktur organisasi Mirai Retai, pakaian pria yang dimiliki dan dikelola oleh Jack Gold. Jack mempekerjakan 5 orang tenaga penjualan waktu penuh, seorang kasir, dan para pekerja tambahan untuk akhir minggu dan hari libur, tetapi ia menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian yang berikut, birokrasi. Konsep utama dari birokrasi adalah standarisasi. Birokrasi dicirikan dengan tugas operasional yang sangat rutin, spesialisasi, aturan, dan regulasi yang diformalisasikan dengan ketat, pengelompokan tugas ke dalam departemen fungsional, dan otoritas yang terstandarisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kemudian kelebihan birokrasi, mampu melakukan aktivitas terstandarisasi dengan cara yang sangat efisien. Aturan dan regulasi dapat menggantikan kebijakan manajerial. Kemudian operasional yang terstandarisasi dan formalisasi yang tinggi memungkinkan pengambilan keputusan menjadi tersentralisasi. Sedikit kebutuhan para pengambil keputusan, empatik dan berpengalaman di bawah level eksekutif senior. Kemudian kekurangan birokrasi. Spesialisasi birokrasi dapat menciptakan konflik tujuan fungsional dan tujuan organisasi. Dan kekurangan lainnya itu obsesif terhadap aturan, tidak ada ruang bagi modifikasi, efisien hanya jika pekerja yang berkonfrontasi mengenal permasalahan dengan aturan keputusan yang tetap terprogram. Kemudian yang ketiga, struktur matriks. Menggabungkan 2 bentuk departementalisasi, fungsional dan produk. Yang pertama, departementalisasi fungsional, yaitu menempatkan para spesialis bersama-sama minimalkan jumlah, memungkinkan kumpulan dan membagikan sumber daya yang terspesialisasi di seluruh produk. Kemudian yang kedua, departementalisasi produk, yaitu memfasilitasi koordinasi di antara spesialisasi untuk mencapai penyelesaian tepat pada waktunya dan memenuhi sasaran anggaran. Kemudian karakteristik dari struktur matriks, yaitu memecahkan konsep dari kesatuan komando dan memiliki 2 bos, yaitu manajer departemen fungsional dan manajer produk. Struktur matriks mempunyai kelebihan, yaitu mampu memfasilitasi koordinasi ketika organisasi memiliki sejumlah aktivitas yang rumit dan saling bergantung. Kemudian kelemahan dari struktur matriks, yaitu cenderung mendorong perebutan kekuasaan dan tekanan yang diberikan kepada individu. Kemudian pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa bentuk matriks dalam jurusan administrasi bisnis di sebuah kampus, departemen akademik akuntansi, keuangan, pengambilan keputusan dan sistem informasi manajemen, dan pemasaran merupakan unit-unit fungsional. Mereka dilapisi oleh program-program spesifik, yaitu produk. Dengan demikian, para anggota dalam struktur matriks memiliki rantai komando ganda pada departemen fungsional mereka dan pada kelompok produk mereka. Kemudian, opsi rancangan yang baru. Organisasi virtual. Organisasi inti yang diciri merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Kemudian organisasi tak terbatas
berupaya menghilangkan rantai komando tentang kendali tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa organisasi virtual yang mana manajemen melakukan alih daya semua fungsi utama dari bisnis. Inti dari organisasi tersebut adalah sekelompok kecil para eksekutif yang memiliki pekerjaan untuk mengawasi secara langsung aktivitas apapun yang dilakukan di dalam kantor dan untuk mengkoordinasi hubungan dengan organisasi lain yang memproduksi, mendistribusi, dan melaksanakan fungsi bagi organisasi virtual. Garis putus-putus mempresentasikan hubungan yang umumnya dipertahankan di bawah kontrak. Pada esensinya, para manajer dalam struktur virtual menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan relasi eksternal, umumnya dengan cara kaitan jaringan komputer. Kemudian organisasi ekstrim. Organisasi ekstrim mempunyai dua model, yaitu model mekanistik, dan organik. Pada gambar bawah ini memperlihatkan rangkuman dua model desain organisasi yang ekstrem. Model mekanistik pada umumnya sinonim dengan birokrasi yang mana memiliki proses pekerjaan yang sangat terstandarisasi, formalisasi yang tinggi, dan hierarki yang lebih manajerial. Model struktur organik terlihat seperti organisasi tak terbatas, memiliki para keputusan yang banyak, dan praktik yang mendukung fleksibilitas. Melanjutkan presentasi Pak Benyamin. Berikutnya adalah tentang kerjasama organisasi. Jadi kerjasama itu merupakan salah satu fitrah manusia, karena manusia sendiri adalah makhluk sosial, sehingga manusia perlu berinteraksi satu sama lain. Kerjasama memiliki dimensi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, baik terkait kerjasama yang positif maupun yang negatif. Semakin modern seseorang, semakin banyak artinya orang tersebut semakin banyak bekerja sama dengan orang lain. Itu biasanya dikatakan semakin maju peradaban seseorang, dia semakin bekerja sama dengan orang lain. Bahkan dengan kemajuan teknologi dan industri sekarang ini, seakan-akan kerjasama itu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian dasar utama dari kerjasama adalah keahlian, di mana masing-masing orang yang memiliki keahlian berbeda bekerja sama menjadi tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah. Ini 3 bentuk kerjasama dalam antar kelompok masyarakat menurut Sukanto. Yang pertama adalah bergening. Bergening yaitu kerjasama antar orang per orang atau antar kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu perjanjian, saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu. Jadi bergening biasanya dipakai untuk kalau istilah sehari-hari kita buat melobi, jadi saling bertukar kepentingan, entah itu barang, jasa, jabatan maupun kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah optation, yaitu kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi. Kemudian yang berikut adalah coalition, yaitu kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Di antara organisasi yang berkoalisi tetap memiliki batas-batas tertentu, sehingga jati diri masing-masing organisasi tetap terlihat. Biasanya koalisi yang terjadi di dunia politik. Kemudian ini ada kecakapan manajemen baru yang menurut Stewart dulu dikatakan bahwa seorang manajer itu harus memiliki kemampuan planning, communication, coordinating, controlling, directing, and leading. Tapi dengan perkembangannya sekarang,
Stewart mengatakan bahwa yang tiga terakhir, controlling, directing, and leading itu sudah tidak relevan, sehingga perlu diganti dengan collaboration, yaitu kerjasama. Nilai-nilai yang harus dibentuk adalah enabling, facilitating, consulting, collaboration, mentoring, dan supporting. Jadi diharapkan seorang manajer itu mampu membuat perencanaan yang baik, mampu berkomunikasi yang baik, dan mampu berkoordinasi yang baik. Juga controlling, directing, leading yang dianggap sudah tidak relevan, diharapkan dapat diganti dengan nilai-nilai yang baru, yaitu enabling, yang harus mampu memotivasi, membuat anggota organisasinya merasa mampu melakukan sesuatu, kemudian memfasilitasi atau memperlancar komunikasi intra-organisasi, kemudian dapat berkonsultasi, dapat berkolaborasi atau bekerja sama, juga dapat menjadi mentor untuk membimbing dan saling mensupport dalam suatu organisasi. Kemudian prinsip-prinsip interaksi manusia dalam organisasi. Yang pertama adalah division of work, atau adanya pembagian kerja. Pembagian kerja atau penempatan karyawan secara normatif menggunakan prinsip right man on the right place. Jadi paling tidak ada dua dasar pemikiran tentang hal ini, yaitu pekerjaan dalam organisasi, volume atau ragamnya cukup banyak, sehingga tidak bisa ditangani oleh satu atau dua orang saja. Dan setiap orang memiliki minat dan kecakapan dan keahlian atau spesialisasi tertentu, sehingga setiap orang harus ditempatkan di divisinya masing-masing sesuai minatnya dan pembagian tugas yang sesuai dengan para pekerja. Kemudian yang kedua adalah authority dan responsibility, itu adanya pembagian wewenang atau tanggung jawab. Jadi diharapkan setiap staf diberi wewenang dalam melakukan pekerjaan tertentu, dan wewenang itu melekat dan dalam wewenang itu melekat suatu pertanggungjawaban agar staf dapat menjalankan kewenangan dan memenuhi tanggung jawabnya. Juga diberikan peluang untuk saling bekerja sama antar sesama staf dan antar dirinya dengan manajer terkait. Nilai berikut adalah unity of command and unity of direction. Itu adanya suatu kesatuan perintah dan arahan. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan yang baik akan memperhatikan prinsip kesatuan perintah pada bidangnya sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Perintah yang datang dari manajer yang bagian lain kepada seorang karyawan kadangkala bisa memperancu kejelasan wewenang atau tanggung jawab dan pembagian kerja. Nilai yang berikut adalah order atau ketertiban organisasi. Ketertiban dalam organisasi bisa terlaksana dengan adanya aturan yang ketat dan sehingga dapat tercipta budaya kerja yang sangat kuat. Ketertiban dalam suatu pekerjaan baru bisa terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan, mempunyai disiplin yang tinggi dan nilai tanggung jawab yang tinggi. Berikut adalah esprit de corps, adanya semangat kesatuan. Setiap staf harus memiliki rasa kesatuan, memiliki organisasi sehingga mampu menimbulkan semangat kerjasama yang baik. Dan seorang pemimpin yang baik diharapkan mampu melahirkan suatu semangat kesatuan dari para karyawannya. Kemudian ini inovasi dalam organisasi dan pembelajaran organisasi. Terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran organisasi. Yang pertama adalah menstimulasi inovasi budaya dan menciptakan
pembelajaran organisasi. Yang pertama mesti menstimulasi inovasi budaya. Inovasi itu adalah, arti dari inovasi itu adalah suatu gagasan baru. Inovasi adalah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau meningkatkan suatu produk, proses, atau jasa. Oleh karenanya, seluruh inovasi akan menyeratkan perubahan, tapi tidak semua perubahan memperkenalkan gagasan baru atau mengarahkan pada perubahan yang signifikan. Hubungan-hubungan antara struktur dan organisasi, struktur organik secara positif akan mempengaruhi inovasi. Organisasi organik dapat memfasilitasi fleksibilitas, adaptasi, fertilisasi silang, membuat inovasi yang membuat adopsi terhadap inovasi menjadi lebih mudah. Yang berikutnya kepemilikan panjang dalam manajemen dihubungkan dengan inovasi. Pemilikan manajerial terlihat menyediakan legitimasi dan pengetahuan mengenai bagaimana menyelesaikan tugas dan memperoleh hasil yang diinginkan. Kemudian inovasi dibina ketika sumber daya kendur. Memiliki sumber daya yang melimpah memungkinkan suatu organisasi untuk mampu membeli inovasi, menanggung biaya dan melembagakan mereka, dan menyerap kegagalan. Yang berikut adalah komunikasi antar unit yang tinggi. Organisasi ini adalah para pengguna komite yang tinggi, kekuatan tugas, tim-tim fungsional, dan mekanisme-mekanisme lain yang memfasilitasi interaksi di seluruh lini departemen, sehingga membuat sesuatu organisasi menjadi semakin inovatif. Yang kedua adalah menciptakan pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi ini bisa melalui dua cara, yaitu pembelajaran loop tunggal dan pembelajaran loop ganda. Pembelajaran loop tunggal itu, atau kita kenal dengan single loop learning, itu adalah suatu proses pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan dengan menggunakan kebijakan masa lalu dan masa sekarang secara rutin. Sedangkan pembelajaran loop ganda atau double loop learning ini proses untuk memperbaiki kesalahan dengan memodifikasi tujuan, kebijakan, dan standar rutin dari suatu organisasi. Pembelajaran loop ganda menentang asumsi dan norma yang berakar mendalam. Hal ini menyediakan peluang bagi solusi yang berada secara radikal terhadap permasalahan-permasalahan dan lompatan dramatis dalam peningkatan. Ini inovasi dalam organisasi. Terdapat 3 permasalahan mendasar dari organisasi tradisional, yaitu yang pertama adalah fragmentasi, didasarkan pada spesialisasi yang menciptakan dinding atau sekat yang memisahkan fungsi yang berbeda ke dalam wilayah kekuasaan yang independen dan seringkali bertikai. Yang kedua adalah kompetisi, yaitu terlalu menekankan pada kompetisi yang seringkali merusak kolaborasi. Manajer bersaing untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang memiliki pengetahuan yang lebih, atau siapa yang bersifat lebih persuasif. Kemudian yang berikutnya adalah reaktivitas. Salah dalam mengarahkan perhatian manajemen kepada pemecahan permasalahan dan bukannya penciptaan. Pemecahan masalah berusaha untuk menyingkirkan sesuatu, sedangkan pencipta berusaha untuk membawa sesuatu yang baru menjadi nyata. Suatu penekanan pada reaktivasi akan mendorong keluarnya suatu inovasi. Bagaimana kita mengelola pembelajaran? Yang pertama adalah menciptakan suatu strategi. Manajemen perlu untuk membuat sesuatu secara eksplisit, suatu komitmen secara eksplisit untuk melakukan perubahan, inovasi, dan perbaikan yang terus-menerus. Yang kedua adalah merancang kembali struktur organisasi. Merancang kembali struktur organisasi ini
Struktur formal dapat menjadi halangan serius terhadap pembelajaran. Meratakan struktur, menghilangkan atau menggabungkan departemen, serta meningkatkan penggunaan dari tim-tim fungsional silang untuk menegakkan saling ketergantungan dan mengurangi batasan. Berikut adalah membentuk kembali budaya organisasi. Untuk menjadi pembelajaran organisasi, maka para manajer harus menunjukkan dengan tindakan mereka untuk mengambil risiko dan mengakui kegagalan adalah sesuatu yang baik. Hal ini berarti memberikan imbalan kepada orang-orang yang memanfaatkan peluang dan melakukan kesalahan. Selain itu, manajemen perlu mendorong untuk konflik fungsional. Ini efisiensi dan efektivitas organisasi. Efektif itu adalah perbandingan antara input dengan output di dalam suatu kegiatan, sehingga mencapai tujuan tertentu sesuai kualitas dan kuantitas yang diinginkan dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi efektif ini semua bagaimana merubah suatu input menjadi suatu output dengan kualitas yang diinginkan dalam batas waktu yang tertentu dan dapat memberikan dampak sesuai yang kita inginkan. Yang berikut adalah efisien. Efisien adalah suatu pencapaian tujuan atau target dengan menggunakan input dalam jumlah yang sama demi memberikan hasil yang lebih besar. Atau bisa juga definisinya adalah kemampuan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang memberikan hasil yang memuaskan tanpa membuang waktu, energi, dan uang. Jadi efisien ini dia dengan input yang biasa, input yang dalam jumlah yang sama, tapi bagaimana dia dapat menghasilkan output yang lebih besar daripada input yang digunakan. Kemudian ini efektivitas organisasi berorientasi pada output, outcome, hingga dampak atau impact yang dihasilkan. Sementara efisiensi itu lebih mengacu kepada hubungan antara input dan output, atau seberapa berhasilnya input setelah menjadi output. Kinerja organisasi yang produktif itu suatu organisasi harus bekerja keras meningkatkan indikator efisiensi dan efektivitasnya secara merata sehingga suatu organisasi menjadi lebih produktif. Jadi ini efisiensi, dia lebih melihat input, seberapa besar input untuk berproses menjadi suatu output. Sedangkan kalau efektif itu adalah input dikerahkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan outcome yang luar biasa sesuai tujuan, sesuai dengan kualitas dan kuantitas, sehingga dapat memberikan dampak yang besar. Oke, terima kasih. Sekian dari kami presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.